Shalom, selamat pagi buat kita semua. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Haleluya, luar biasa. Selamat datang buat hambanya Pastor Henry Stay yang sudah ada bersama dengan kita dan jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Puji Tuhan kalau kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk datang melayani Tuhan, untuk datang beribadah, diberikan tubuh yang sehat, semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, terlebih mau kita persembahkan kepada Tuhan, karena itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita alami lawatan Tuhan lewat ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Kami berterima kasih Tuhan kepadamu ya Bapa, karena kami boleh rasakan Tuhan dan nikmati setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami Bapa. Besar setiamu Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Engkau mempercayakan nafas kehidupan bagi kami, dan Engkau memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami datang melangkah Tuhan, mau datang menghampiri Tuhan lewat ibadah kami yang ada Bapa. Tuhan terima kasih kalau kami sudah ada di rumah Tuhan. Satu kerinduan kami Bapa, kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau membawa korban syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami lalui kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami memandang kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah pagi hari ini kami dipuaskan di tempat ini. Pagi ini kami berjumpa dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kekudusan menjadi bagian kami ya Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan kami mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kami kepada Tuhan, karena itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan sampai kesudahannya. Kami percaya Tuhan, di mana kami berhimpun, di situ kami Tuhan Yesus boleh menikmati Tuhan, karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang datang bersekutu Engkau hadir. Kami lebih daripada 2 atau 3 orang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau siap memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami pulang dari tempat ibadah ini, kami berbeda dengan ketika kami datang. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dan jalan keluar, dan yang berdosa diampuni, sehingga kemerdekaan menjadi bagian kami anak-anak-Mu Tuhan, karena kami berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, pemandu multimedia, sound system, penerima tamu, penerima kolektan, apapun bentuk pelayanan kami diurapi, diberkati Tuhan. Tidak lupa kami memberkati hamba-Mu Pendeta Henry yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau sudah memperlengkapi dengan urapan hikmat marifat, pewahyuan yang daripada Tuhan, siap dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus mau menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang masih di perjalanan. Tolong perjalanan mereka tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Pakai tempat ini Tuhan, kuduskan, berkati tempat ini. Gedung gereja kami ini Tuhan menjadi tempat untuk menuai jiwa-jiwa Gading, Serpong dan sekitarnya, Tangerang khususnya, dalam nama Yesus dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu kami tolak, patahkan, hancurkan dari tempat ini dalam nama Yesus. Biar Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom victorious people. Shalom. Kurang kedengeran suaranya. Shalom victorious people. Shalom. Luar biasa kabarnya pada hari ini. Amin. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau sapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Dari sebelah kanan saya dulu nih, Bapak yang pakai masker pink, gimana Pak kabarnya hari ini? Kesini sama keluarga ya Pak, yang Ibu keluarga. Apa kabarnya Bu? Anak-anaknya, puji Tuhan baik. Haleluya. Tadi sebelah kanan saya, sekarang saya mau sampai di bagian belakang yang ibu-ibu cantik pakai kotak-kotak.
Ibu, kabarnya gimana Bu pagi hari ini? Luar biasa Tuhan baik, amin. Haleluya. Coba boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mengatakan terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu.
pujilah Tuhan. Yes. Mari kita bertepuk tangan. Sama-sama kita akan pujian ini. Here we go, sip. Kita bumi
biasa. Kamu luar biasa, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan setiap hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami. Dari sejak dini mereka mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Engkau urapi mereka Tuhan Yesus, jamah setiap hati mereka Tuhan Yesus, sehingga pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus yang membuat, yang membentuk mereka menjadi taruna-taruna yang tangguh Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat pada para guru sekolah minggu Tuhan Yesus yang mendidik mereka dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak kami Tuhan Yesus. Dan mereka diberikan sukacita, diberikan kesabaran di dalam menerima
kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar mereka dengan bahasa yang sederhana Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mengerti, boleh merasakan akan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati mereka, jamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, yang percaya kita berkati. Amin. Ya, selamat ya. Shalom. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya nggak kebetulan tadi disampaikan di dalam pastor message tadi jelas sekali bahwa pengampunan di dalam keluarga. Kenapa keluarga? Karena memang kekuatan inti adalah keluarga. Karena ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, Allah menciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, sesuai dengan gambarnya Allah, untuk supaya beranak cucu, untuk menguasai ciptaan dari Tuhan, menguasai dunia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Supaya di ayat yang berikutnya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita diciptakan untuk menguasai mereka. Menguasai artinya bahwa kita bertanggung jawab atas ciptaan Tuhan. Dan manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Dan ketika Adam diciptakan, Tuhan melihat bahwa itu baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau ada yang sebagai penolong dia, yaitu Hawa. Hawa diciptakan katanya dari tulang rusuknya, yang diambilkan dari tulang rusuk. Tapi kalau saya melihat di situ, bukan artinya tulang rusuk kemudian diambil. Karena ketika kita X-ray misalnya, kita cek kembali, nggak ada yang berkurang tuh tulang rusuk dari laki-laki. Tapi artinya apa? Bahwa di dalam Alkitab disampaikan diambil dari tulang rusuk. Padahal ketika menciptakan Hawa, prosesnya adalah dari supaya laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Sehingga ketika kita melihat bahwa dilihat di dalam ekstrem misalnya pada saat pertumbuhan janin misalnya, itu kan kadang-kadang nggak kelihatan antara laki dan perempuan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa laki-laki dan perempuan adalah untuk membentuk satu keluarga. Beranak cuculah. Dan seringkali di dalam keluarga terjadi perselisihan, terjadi ketidakfahaman,
Apalagi yang merasakan orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu. Itu kan ada aja. Anak saya 4. Pada saat saya memiliki anak yang pertama, itu saya buat dia spesial. Saya manjakan dia. Perhatian saya betul-betul tercurah kepada anak saya yang pertama. Bahkan ketika melahirkan anak yang pertama pun, saya ikut mendampingi istri saya supaya tidak terjadi apa-apa. Saya memberikan support yang luar biasa. Tapi begitu yang kedua, ketiga, dan keempat, saya nggak ada kesempatan untuk bisa menyaksikan seperti yang saya saksikan pada saat kelahiran yang pertama. Dan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan itu. Tuhan izinkan itu. Dan itu juga yang terjadi kepada keluarga Yakub. Dia tidak memberikan perhatian kepada anaknya yang pertama, Ruben. Karena yang diinginkan adalah anak dari yang dia cintai, yaitu anak dari Ribka. Sehingga perhatiannya ya biasa-biasa saja. Tapi ketika dia mendapatkan anak dari yang diharapkan, dia memberikan perhatian yang luar biasa kepada Yusuf. Kepada Yusuf. Ini di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-12 sampai dengan seterusnya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel ini adalah Yakub, berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Yusuf taat kepada perintah dari ayahnya untuk mendatangi keluarganya, mendatangi saudara-saudaranya, untuk memberikan perhatian kepada kakak-kakaknya. Tapi padahal dia dengan susah payah untuk bisa ketemu dengan keluarganya yang sedang menggembalakan dombanya. Tapi kita lihat di sana, bukankah saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Yusuf tidak menolak. Yusuf taat kepada bapaknya, meskipun dia anak yang dibanja, meskipun sebagai anak kesayangan dari orang tuanya, dia tetap melaksanakan perintahnya, perintah dari orang tuanya untuk bertemu, untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya. Lanjut. Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Yusuf nggak menolak. Dia tetap melaksanakan apa yang diminta oleh bapaknya untuk ketemu dengan saudara-saudara. Dan ketika dia datang, ketika dia ketemu dengan susah payah, apa yang dia dapatkan? Justru dia mendapatkan cemoohan, mendapatkan bahkan mereka berupaya untuk membunuh Yusuf.
Karena apa? Karena mereka sudah ada kepahitan, mereka ada iri, ada dengki. Dan itu juga seringkali terjadi kepada keluarga kita. Keluarga kita. Kalau orang tua tidak peka melihat perkembangan dari anak-anak, akan terjadi hal-hal yang tidak kita bayangkan, tidak kita inginkan. Istri saya pernah atau sering kali memberikan kesaksian yang luar biasa. Mungkin saya tidak akan mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Udah pernah dengar kesaksiannya? Betapa dia diperlakukan oleh kakak tirinya. Karena keluarganya sangat banyak, orang tuanya beristri 4, sama juga dengan Yakub tadi. Dia memperistrikan Lea, memperistrikan budaknya dan sebagainya. Ini juga yang terjadi di dalam keluarga istri saya. Ketika dia tidak ada perhatian dari orang tuanya, dan kakaknya menganggap bahwa ini anak dari istri yang keempat, yang dianggap tidak ada apa-apanya, dianggap istri yang tidak sah dan sebagainya, sehingga dia bisa memperlakukan sewenang-wenang. Sampai akhirnya terjadi pelecehan yang luar biasa. Bukan sekali, bukan 2 kali. Yang luar biasa. Ketika dia diberkati, dia bisa mengampuni. Dia bisa mengampuni. Bahkan ketika dia datang di hadapan istri saya setiap mendengar kesaksiannya dia, saya selalu berkata, saya selalu menangis. Dia bisa katakan, aku sudah mengampuni. Sejak aku mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya sudah mengampuni kakak. Bahkan bukan cuma mengampuni saja. Karena ketika dia menyampaikan bahwa aku sudah tidak punya pekerjaan, aku masih perlu untuk menyekolahkan anak-anak, istri saya bisa katakan, kasih slipnya, kasih apa? Untuk biaya kuliahnya segala macam, aku biayai. Sampai dengan mereka lulus, mereka sudah sarjana dan sebagainya. Bahkan ketika dia meninggal pun, kami semua yang mengurus sampai dengan pemakaman. Itu kalau bukan Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan kepada dia, nggak mungkin itu terjadi. Nggak mungkin itu terjadi. Saya sendiri saja. Karena permasalahan-permasalahan seperti itu tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi pada siapapun. Saya juga diperlakukan yang tidak mengenakan. Saya memiliki kepahitan ketika saya mendapatkan teman-teman saya yang sepertinya ya masih di bawah saya. Tapi
Tuhan izinkan dia menjadi atasan saya, menjadi pimpinan saya. Padahal secara akademik saya sudah mendapatkan semuanya itu. Bahkan saya yakin betul saya pasti dapat. Tapi yang luar biasa, Tuhan izinkan ketika saya dimenangkan justru apa yang saya mimpikan tadi hilang semua, nggak dapat. Karena saya hanya mengandalkan kekuatan saya. Saya pikir dengan kekuatan saya bisa dapatkan semuanya itu. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan izinkan saya mengalami apa yang saya inginkan, apa yang saya dambakan. Yang saya yakini bahwa itu akan pasti saya dapat. Tuhan nyatakan enggak. Tapi justru ketika kita tetap setia, ketika kita tetap taat, nggak komplain, Tuhan permuliakan. Tuhan angkat, Tuhan promosikan luar biasa. Dan sekarang Tuhan izinkan saya boleh memiliki perusahaan yang luar biasa. Perusahaan yang dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa nama bangsa. Kalau bukan Tuhan, nggak mungkin itu terjadi. Tepuk tangan. Dan saya mau katakan bahwa setiap keluarga, karena untuk membangun bangsa yang besar itu dimulai dari keluarga. Tidak ada satu bangsa menjadi besar kalau keluarganya berantakan, kalau masing-masing personalnya itu berantakan. Karena semuanya berasal dari keluarga. Bagaimana kita bisa membina keluarga kita? Kita harus peka, harus punya keintiman kepada Tuhan. Tanpa tuntunan dari Tuhan, nggak mungkin kita berjalan sendiri. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Saya begitu yakin secara akademis. Saya udah dapat semua. Jabatan saya dapat semua. Dan itu secara manusia. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kemuliaan Tuhan yang nyata. Tuhan sudah memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Ampuni musuhmu yang menyakiti kamu. Musuh, supaya kita mengampuni musuh kita. Bagaimana mungkin mereka yang menindas kita, tapi kita harus mengampuni dia. Karena Tuhan Yesus ajarkan, kalau kita ditampar pipi kiri, berikan pipi kananmu. Artinya bahwa ya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Berkati dia, doain dia. Ketika kita bisa
memberkati dia. Itu seperti kita menaruh bara api di kepalanya mereka. Bayangkan bara api di atas kepala. Sehingga kalau saya melihat bahwa saya di posisi yang sekarang, istri saya menaruh bara api di atas kepala kakak gitu. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yusuf ketika dia dianiaya oleh kakak-kakaknya, dimasukkan di sumur. Ya. Tuhan pelihara. Dia dijual, Tuhan tetap pelihara. Bahkan ketika dia difitnah oleh Potifar, Tante Potifar memfitnah bahwa dia mau memperkosa Tante Potifar. Dia nggak melawan, dia nggak membela diri, dan dia terima ketika dia harus dipenjara. Tapi rencana Tuhan, karena dari mulanya anak ini sudah diurapi Tuhan, anak ini sudah penuh dengan kasih karunia dari Tuhan, sehingga penyertaan pembelaan Tuhan nggak pernah berubah. Sekalipun dia harus mengalami proses demi proses yang gak gampang, tapi ketika dia tetap setia, tetap taat, dan tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan promosikan luar biasa. Tuhan promosikan luar biasa. Dia menjadi orang kedua di Mesir. Bahkan ketika keluarganya tahu bahwa Yusuf adalah orang yang menjadi orang kedua tadi, mereka ketakutan. Tapi Yusuf justru meyakinkan kepada mereka, kamu nggak usah feeling guilty. Memang Tuhan mengizinkan untuk mendahului kamu, untuk supaya mempersiapkan, karena ada masa paceklik, masa kesusahan selama 7 tahun. Itu makanya Tuhan izinkan Yusuf untuk mengalami itu, sehingga dia sampai ke Mesir. Dan penggenapan Tuhan luar biasa, sehingga keluarganya diselamatkan. Kalau dipikir secara manusia kayaknya mustahil. Kita maunya marah, kita maunya membalas dendam kepada mereka yang sudah membuat kita susah, yang membuat kita sengsara. Tapi ketika kita hanya percaya saja, biar Tuhan yang bekerja atas diri kita, yang penting kita tetap taat, yang penting kita tetap setia di dalam Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Kita harus punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. Ya, setiap hari harus ada kerinduan untuk membaca. Bangun tidur bukan
handphone yang dicari, tapi firman. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang menguatkan kita. Jangan pernah lepas dari firman Tuhan. Karena pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah mau kita menggenapi setiap firman yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui kita. Rencana Tuhan atas hidup kita. Kita harus punya kepekaan itu. Tuhan punya rencana besar bagi setiap kita. Dan kita harus pelihara. Karena ketika kita sudah tidak peka, tidak punya kepekaan, maka rencana Tuhan di dalam hidupmu tidak akan pernah bisa terwujud. Ketika kita meresponi terus, tetap setia, tetap taat. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia katakan, kalau boleh cawan itu lewat, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kita bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus tadi give up, karena dia tahu cawan itu adalah penderitaan. Karena dia tahu bahwa cawan itu adalah kesengsaraan yang harus dia pikul. Dan dia sudah tahu, tapi dia nggak mau lakukan. Kalau dia, Tuhan give up pada saat itu, nggak mau melakukan sampai selesai, dia katakan, kita tidak akan pernah mengalami, tidak akan pernah menerima kehidupan sampai dengan hari ini. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Kita akan tidak pernah menerima keselamatan. Kita tidak akan pernah menerima kehidupan. Kita tidak akan pernah menerima hidup yang kekal. Dan pastinya kekekalan itu adalah kekal selamanya di dalam penderitaan, kematian, kesengsaraan. Kita bersyukur Tuhan Yesus taat, Tuhan Yesus setia sampai dengan selesai, sampai dengan katakan sudah selesai. Artinya bahwa tugas kemanusiaannya sebagai manusia dia sudah selesai. Dan ketika dia naik ke surga, menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang tidak terpengaruh, ya, yang tidak bisa dikalahkan oleh maut, ya. Dan dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, Tuhan yang hidup, yang tidak, kematian tidak berkuasa atas dia. Dan rancangan Tuhan, rencana Tuhan digenapi. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, untuk memberikan kehidupan yang kekal. Dan dia tetap setia menjadi pendoa syafaat buat kita.
memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam pergumulan. Sehingga ketika kita berdoa pada Tuhan Yesus, tolong saya ingat ketika saya pernah memberikan kesaksian. Saya masih di seberang. Saya dimimpikan berada di satu tempat yang sangat asing. Dan saya melihat salib yang terbalik. Dan anehnya, saya tahu bahwa salib terbalik itu adalah antikristus. Belum habis keheranan saya, tiba-tiba dari balik salib itu muncul Lucifer. Kok saya bisa kenal itu Lucifer? Padahal saya nggak pernah dengar namanya Lucifer. Itu saya bisa tahu bahwa itu Lucifer. Lucifer yang langsung menyerang saya, menyekar saya, membawa terbang ke atas. Dan saya meronta-ronta, saya enggak punya kuasa. Dan ketika saya berteriak, Yesus, tolong saya. Dan itu cengkramannya terlepas dan saya terbang. Saya bingung. Kok bisa saya mengucapkan Yesus? Padahal saya nggak mau kenal. Saya nggak mau peduli. Istri saya berdoa buat saya. Dan setiap di atas mimbar dia katakan satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Saya cuma mencibir, paling kamu yang ikut saya. Tapi kuasa Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa. Amin. Dia punya kuasa. Nama Yesus besar kuasanya. Amin. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah berada di surga, menjadi pendoa syafaat buat kita, menyiapkan tempat bagi kita. Responi. Karena banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit orang yang dipilih. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Masih banyak orang-orang yang tidak terpilih. Padahal panggilan Tuhan sering disampaikan melalui apapun. Apalagi sekarang sudah banyak gadget-gadget yang bisa menyuarakan panggilan Tuhan tadi. YouTube luar biasa. Sehingga banyak khotbah-khotbah yang dari pendeta-pendeta besar yang bisa didengarkan dari nggak terbatas. Siapapun bisa mendengar, siapapun bisa menyaksikan. Itu adalah salah satu panggilan. Karena Tuhan bisa menggunakan siapapun. Tuhan bisa pakai siapapun. Bisa pakai apapun. Tapi kalau kita nggak peka, kalau kita nggak merasa bahwa itu adalah panggilan, itu tidak pernah terjamah, tidak pernah menjamah kita. Tetap menjadi suatu yang biasa saja, nggak ada pengaruhnya. Tapi ketika dia meresponi, Tuhan akan pakai kita. Melalui kita, banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang diberkati. Saya tadinya juga nggak pernah berpikir
Saya mencibir. Saya menghina. Dan upaya saya bukan biasa-biasa. Setiap saya ibadah haji, umroh, saya cari syekh-syekh yang punya powerful untuk bisa mendoakan saya. Saya ketemu dengan syekh yang selalu menjadi pendoa syafaatnya raja-raja di sana, Pangeran Hussein kalau minta doa melalui dia. Dan harus kiu, harus antri. Saya dengan mudahnya bisa ketemu dengan syekh. Saya minta doa supaya anak istri saya bisa ikut saya. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus luar biasa. Sehingga kita harus punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan melalui firman. Setiap hari kita harus punya kerinduan untuk membaca firman, mengenali Tuhan kita. Dan yang kedua adalah kita harus peka bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ingat-ingat terus, ingat-ingat kebaikan Tuhan kepada hidup kita, kepada kita. Sampai dengan hari ini kita bisa hidup itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa bertahan, apalagi kita kemarin baru saja mengalami COVID yang mungkin sampai dengan saat ini pun itu masih juga ada. Tapi kalau kita sampai hari ini kita dikuatkan, itu bukan karena kita kuat, kita sakti, tapi karena Tuhan izinkan supaya kita melalui masa pandemi itu. Bagaimana Tuhan pelihara? Bagaimana Tuhan pelihara sampai dengan hari ini? Itu kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat Tuhan memberikan pemeliharaan kita luar biasa. Belum lagi anak-anak kita. Tuhan pelihara. Padahal ketika kami sama-sama berdoa, sama-sama melayani, sama-sama bekerja, sementara anak-anak kami masih sekolah, mereka perlu perhatian, mereka perlu bimbingan dari kedua orang tuanya. Sementara kami masing-masing bekerja. Kami hanya menyerahkan kepada Tuhan. Hanya menyerahkan kepada Tuhan. Engkau sungguh baik. Tuhan yang baik. Tuhan yang menyertai sampai dengan hari ini. Pasti Tuhan akan terus menyertai. Dan nggak kebetulan ketika mereka lulus, mereka sudah menyelesaikan pendidikan, mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami di dalam satu perusahaan, satu kantor, yang setiap hari kami ketemu dengan anak-anak kami. Itu kalau bukan kebesaran Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa, sehingga setiap hari kami bertemu dengan mereka. Nggak perlu mencari, nggak perlu khawatir mereka ada di mana. Tapi mereka sama-sama
satu perusahaan, satu kantor, setiap hari kita ketemu, setiap hari kita bisa berdiskusi. Masalah kantor, masalah keluarga kita bisa diskusikan di dalam satu atap. Tuhan pelihara. Sehingga kita harus terus mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kalau dengan kekuatan sendiri nggak mungkin kita bisa membangun keluarga yang kita harapkan. Tapi ketika kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, Tuhan yang pelihara. Bagaimana kalau itu terjadi konflik? Bagaimana kalau itu terjadi permasalahan di dalam keluarga? Biasanya kalau konflik antar suku, konflik antar bangsa, antar negara, ada istilah rekonsiliasi, yaitu menghadirkan pihak ketiga untuk bisa mendamaikan negara yang bertikai. Apakah ketika terjadi konflik di dalam keluarga, kita juga perlu menghadirkan pihak ketiga? Jawabannya adalah yes. Iya. Pihak ketiga itu adalah Tuhan. Tuhan kita yang Maha Kuasa, Tuhan kita yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Segala solusi adalah Tuhan Yesus kita. Kita datang kepada Tuhan, minta kekuatan, minta penyertaan Tuhan. Bangun misbah keluarga. Itu adalah sarana ketika kita merekonsiliasi keluarga kita, memulihkan keluarga kita dengan misbah yang kita bangun di dalam keluarga. Ketika kita bisa membangun misbah di dalam keluarga kita, pasti Tuhan memberikan solusi untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga kita. Bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh mengetahui akan pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu Tuhan Yesus untuk berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, Engkau yang memegang tangan kami Tuhan Yesus. Engkau yang menguatkan kami Tuhan Yesus. Karena Engkau katakan, sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Gak ada tokat-Mu Tuhan yang menghibur kami, yang menolong kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk keluar dari setiap masalah kami, setiap pergumulan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, keutuhan keluarga adalah kekuatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Ketika kami bersatu dalam keluarga Tuhan Yesus, Engkau pulihkan setiap kami Tuhan Yesus, sehingga keluarga kami mampu Tuhan untuk membentuk suatu bangsa yang kuat, bangsa yang Engkau kehendaki Tuhan Yesus. Dari keluarga-keluarga kami Tuhan Yesus, yang boleh menjadi
penopang yang boleh menjadi kekuatan di dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus menyertai bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau terus menyertai kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang, boleh keluar menjadi manusia-manusia yang unggul Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau terus menyertai kami. Engkau adalah kekuatan kami, Engkau adalah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami Tuhan. Engkau yang melepaskan kami dari segala macam apapun permasalahan-permasalahan kami, dari segala jerat penangkap burung, dari jerat apapun Tuhan Yesus. Bahkan Engkau yang melepaskan kami dari penyakit sampar, penyakit apapun. COVID-19 tidak menjadi penghalang buat kami. Engkau sudah lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus menyertai kami. Bahkan Engkau yang akan memberikan keselamatan bagi kami, kehidupan yang kekal buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati, amin. Puji Tuhan, tema gereja kita ya sungguh luar biasa. Ya, kita melepaskan pengampunan. Saya percaya wajah-wajah di tempat ini adalah wajah-wajah yang suka mengampuni, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengampuni sebagaimana Tuhan kita yang sudah mengampuni kita. Kita harus intim dengan Tuhan, amin. Kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita, biar Tuhan itu semakin bertambah-tambah, pengenalan akan firman Tuhan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita, karena kita percaya kita adalah umat pilihan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan kita selalu ingat dan renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Pastor Henry Stay yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Bapak tetap diurapi Tuhan, diberkati Tuhan dimanapun melayani ya. Terlebih di dalam keluarga besar, Bapak memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Pak Henry bisa, itu yang dari seberang, kita juga pasti bisa, amin. Puji Tuhan, sebagai pengumuman bagi kita, Tuhan itu sungguh baik bagi gereja kita di tempat ini. Mulai bulan Juli di tempat ini ada penambahan jam ibadah di tempat ini. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Yang tadinya hanya jam 9, jam 11 dan jam 5 sore, tapi kita ada penambahan jam ibadah lagi, yaitu di jam 3 sore. Puji Tuhan, kita percaya tempat ini dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, amin. Kita dipersiapkan oleh Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Jangan hanya puas sebagai jemaat. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, mari kita sama-sama untuk membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan lewat gereja kita di tempat ini, amin. Bagi siapa yang rindu ingin bergabung bersama-sama dengan kami untuk menuai jiwa-jiwa, boleh nanti menghubungi saya ataupun pekerja di tempat ini ya. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa untuk memberikan persembahan, mari saya undang hambanya untuk berdoa persembahan. Mari kita satukan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan, karena Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik Tuhan. Kau sungguh dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan.
kami boleh beribadah pagi ini. Itu semua bukan karena gagah kuat kami. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah dipilih oleh Tuhan di tempat ini. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Nya. Pakailah hamba-Mu lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi Tuhan. Supaya hamba-Mu melayani dimanapun berada Tuhan. Menjadi berkat bagi semua yang dilayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaanmu sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami mau kembalikan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati semua yang melayani hari ini Tuhan. Berkati juga persembahan ini Tuhan. Kuduskan, layakan Tuhan. Supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerja-pekerja yang ada di tempat ini Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberkati pekerjaan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sembari persembahan jalankan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Bapak yang sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, aminkan setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah seluruh kehidupanmu. Diberkatilah keluarga besarmu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah seluruh pekerjaanmu, studimu, apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Dijadikan naik bukan turun, dijadikan kepala bukan ekor. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus terus menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajahnya sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai.
Terima kasih untuk kedatangan Bapak dan juga Ibu dan juga hambanya yang sudah memberitakan firman Tuhan. Ajak kembali saudara dan juga kerabat untuk datang ibadah pada minggu depan. Untuk informasi lebih lanjut melalui gereja bisa dilihat di Instagram gereja kami, GBI Viva Official dan juga GBI Viva Gading Serpong. Puji Tuhan, happy Sunday, see you next week, God bless you all.